Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novinta Devis Tianingrum dengan NIM PN0722021725. Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual Pemeriksaan Payudara Sendiri atau Sadari terhadap Pengetahuan Wanita Usia Subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Nurse Desmawati, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, selaku Ketua Penguji, kepada Ibu Nurse Nilam Nurma, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, selaku anggota penguji 1, dan kepada Ibu Nurse Indah Nurimama, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, selaku anggota penguji 2. Baik, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin penting yang akan dibahas. Poin pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Poin kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari telaah pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian. Dan poin ketiga adalah metode penelitian. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Kanker termasuk penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kanker adalah pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal dan berubah menjadi ganas. Salah satu jenis kanker yang sangat menakutkan bagi perempuan di seluruh dunia adalah kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker yang banyak terjadi di seluruh dunia. Insiden kanker payudara ini meningkat di negara berkembang karena peningkatan harapan hidup, peningkatan urbanisasi, dan adopsi gaya hidup barat. Meskipun beberapa pengurangan resiko dapat dicapai dengan pencegahan, strategi ini tidak dapat menghilangkan sebagian besar kanker payudara yang terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana kanker payudara didiagnosis pada tahap yang sangat terlambat. Di Indonesia, kasus stadium lanjut ditemukan lebih dari 80%, di mana upaya pengobatan ini sulit dilakukan karena 60-70% penderita sudah dalam stadium lanjut. Oleh karena itu, deteksi dini untuk meningkatkan hasil dan kelangsungan hidup penderita kanker payudara tetap menjadi landasan penting untuk pengendalian kanker payudara. Lalu, untuk data internasional, pada tahun 2018 ada sekitar 2,1 juta atau 11,6% kasus kanker payudara wanita yang didiagnosis di seluruh dunia menurut Global Cancer Observatory. Lalu untuk data nasional, berdasarkan data Global Cancer Observatory pada tahun 2018 dari WHO, kasus kanker payudara merupakan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia, yakni sebanyak 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker. Kementerian Kesehatan menyatakan angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100.000 penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100.000 penduduk. Lalu, untuk data Kalimantan Timur, angka kejadian prevalensi kanker di Kalimantan Timur untuk kanker payudara yaitu sebesar 1,0% diagnosis dokter dengan jumlah estimasi sebanyak 1.879 pasien. Berdasarkan deteksi dini kanker payudara di Kalimantan Timur dengan pemeriksaan clinical breast examination atau CBE pada 180 puskesmas dengan jumlah perempuan 569.767
wanita yang berusia 30-5 tahun diperoleh hasil benjolan atau tumor di payudara sebanyak 49 orang atau 0,81%. Dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya angka kematian akibat kanker payudara, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kanker payudara dengan cara deteksi dini kanker payudara. Salah satu upaya untuk mendeteksi dini kanker payudara adalah dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Sadari dinilai sebagai salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang sangat dianjurkan di negara berkembang karena dapat dilakukan secara rutin oleh wanita tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa memerlukan waktu yang lama. Program Sadari sendiri dapat menekan angka mortalitas akibat kanker payudara hingga 18%. Namun, masih banyak perempuan atau wanita di Indonesia yang belum tergerak untuk melakukannya. Menurut riset penyakit tidak menular atau PTM pada tahun 2016 menyatakan 53,7% masyarakat tidak pernah melakukan sadari. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran untuk melakukan sadari masih terbilang rendah. Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap. Pengetahuan yang baik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perilaku yang sehat. Beberapa peneliti telah membuktikan adanya peningkatan pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Saat ini, era revolusi 4.0 telah membawa banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi yang telah menjadi motor utama perubahan dan memiliki peranan yang sangat besar di setiap aspek. Perubahan pada era saat ini juga berdampak pada bidang pendidikan, khususnya cara belajar peserta didik yang sekarang disebut dengan digital native. Salah satu media pembelajaran yang dikembangkan adalah media audiovisual, yaitu bahan ajar yang menggambarkan beberapa jenis media seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video. Pesan yang disampaikan dengan pendidikan kesehatan melalui media audiovisual akan tersampaikan dengan konsisten dan memberi kesempatan kepada penonton untuk menonton secara berulang-ulang dan dapat meningkatkan pemahaman audiens. Lalu, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Pengurus Bagian Kesiswaan SMK Negeri 4 Samarinda yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 September 2020, didapatkan data jumlah siswi SMK Negeri 4 Samarinda sebanyak 635 orang. Dan didapatkan hasil bahwa di SMK Negeri 4 Samarinda belum pernah dilaksanakan pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Setelah dilakukan survei menggunakan Google Formulir kepada 10 siswi SMK Negeri 4 Samarinda yang dilakukan secara acak, didapatkan hasil bahwa pengetahuan siswi tentang sadari di SMK Negeri 4 Samarinda sangat kurang karena 9 orang dari hasil survei tidak mengetahui tentang sadari dan 10 orang tidak pernah melakukan sadari. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri, atau sadari terhadap pengetahuan wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Lalu, tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari terhadap pengetahuan wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Lalu, tujuan kedua adalah tujuan khusus, yaitu yang terdiri dari 4 tujuan. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi karakteristik responden yang meliputi usia, paparan informasi, dan riwayat keluarga dengan kanker payudara. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan wanita usia subur sebelum diberikan pendidikan kesehatan.
Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan wanita usia subur sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Dan tujuan yang keempat adalah menganalisis pengaruh media audiovisual terhadap pengetahuan wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat. Manfaat pertama yaitu dalam aspek teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan perkembangan di bidang kesehatan, khususnya di bidang ilmu keperawatan. Lalu manfaat kedua dalam aspek praktis, yaitu terbagi menjadi 4 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yang ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terhadap upaya pengendalian dan pencegahan kanker payudara. Lalu, manfaat kedua ini bagi peneliti, di mana dapat memberikan pengetahuan dan sumber informasi untuk mengembangkan penelitian-penelitian lain dalam rangka meningkatkan promosi kesehatan, khususnya tentang deteksi dini kanker payudara. Lalu manfaat ketiga ini bagi responden, di mana dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang sadari, dan responden dapat menerapkan sadari dalam kehidupan sehari-hari untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara. Lalu manfaat yang terakhir yakni bagi tenaga kesehatan, di mana dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dasar pertimbangan dalam memberikan pendidikan kesehatan dengan media audiovisual. Lalu, untuk keaslian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan 3 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Lalu, masuk ke dalam poin kedua, yakni tinjauan pustaka, di mana untuk telah pustaka dalam penelitian ini terdiri dari pendidikan kesehatan, media audiovisual, pengetahuan, teori pengolahan informasi, wanita usia subur, payudara, kanker payudara, dan pemeriksaan payudara sendiri. Lalu, untuk kerangka teori dalam penelitian ini, pendidikan kesehatan adalah suatu upaya persuasi atau kegiatan pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara serta meningkatkan taraf kesehatannya. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari sendiri adalah suatu teknik pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ini dianjurkan untuk dilakukan sebulan sekali. Pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ini diberikan dengan media atau alat peraga pendidikan kesehatan, yaitu dengan media audiovisual. Media audiovisual adalah sarana atau prasarana yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar. Pendidikan kesehatan yang diberikan dengan media audiovisual ini dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan wanita usia subur. Wanita usia subur sendiri adalah semua wanita yang telah memasuki usia 15-49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya menurut BKKBN pada tahun 2011. Tingkat pengetahuan ini sendiri terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah tahu. Tahu atau know berarti mengingat sesuatu rangsangan yang diterima atau materi yang dipelajari sebelumnya. Lalu yang kedua adalah memahami atau comprehension, di mana ini merupakan kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Lalu yang ketiga adalah aplikasi atau application, di mana ini adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Lalu yang keempat adalah analisis atau analisis, di mana ini merupakan kemampuan seseorang untuk memisahkan atau menjabarkan, kemudian mencari hubungan antara komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Lalu yang kelima adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana ini merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek atau materi. Lalu, hasil pengukuran tingkat pengetahuan ini
terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori pertama yakni pengetahuan baik apabila skor atau nilai sebesar 76 sampai 100%. Lalu kategori 2 yakni pengetahuan cukup apabila skor atau nilai sebesar 56 sampai 75% dan pengetahuan kurang apabila skor atau nilai sebesar kurang dari 56%. Lalu, untuk rangka konsepnya terdiri dari untuk variabel independen atau variabel bebasnya adalah media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya adalah tingkat pengetahuan. Lalu untuk hipotesis penelitiannya terbagi menjadi dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu HA, di mana ada pengaruh media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari terhadap pengetahuan wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Lalu hipotesis kedua yakni H0, di mana tidak ada pengaruh media audiovisual atau pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Lalu masuk ke dalam poin ketiga, yakni metode penelitian. Yang pertama adalah untuk rancangan penelitiannya, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimental design dengan rancangan penelitian one group pretest and post-test design, di mana rancangan penelitian one group pretest and post-test design ini tidak menggunakan kelompok kontrol, tetapi dilakukan observasi pertama atau pretest dan mengetahui perubahan yang terjadi setelah diberikan perlakuan. Lalu masuk ke dalam populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas 12 di SMK Negeri 4 Samarinda yang berjumlah 219 orang. Lalu, sampel dalam penelitian ini adalah responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi yang telah menandatangani informed consent. Untuk kriteria subjek penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi ini terdiri dari siswi kelas 12 di SMK Negeri 4 Samarinda dan bersedia menjadi responden penelitian. Lalu, untuk kriteria eksklusinya, yakni siswi yang sudah mendapatkan pendidikan kesehatan atau pelatihan tentang sadari dan siswi yang berada dalam keadaan izin, alpa, sakit, dan dispensasi. Lalu untuk metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling atau non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Hal ini berarti setiap anggota populasi diambil sebagai sampel berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi, sehingga sampel didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti. Lalu untuk besar sampel, penentuan besar sampel yang akan dijadikan responden ini menggunakan rumus Lemeshow, di mana didapatkan besar sampel yakni 47 sampel. Lalu untuk waktu dan tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, untuk waktu penelitian di mana dilaksanakan pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Untuk lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dilakukan di SMK Negeri 4 Samarinda. Untuk variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas, yaitu adalah media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan untuk variabel terikatnya adalah pengetahuan wanita usia subur. Lalu untuk definisi operasional, di mana variabel pertama yaitu variabel independennya adalah media audiovisual, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dengan definisi operasional suatu media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan yang menjelaskan tentang materi tentang sadari. Untuk alat ukur yang digunakan adalah media audiovisual atau video.
Lalu variabel kedua adalah variabel dependen, yakni pengetahuan wanita usia subur dengan definisi operasional segala sesuatu yang diketahui dan dipahami siswi kelas 12 mengenai informasi yang diberikan mengenai kanker payudara. Cara mendeteksi dengan sadari. Untuk alat ukur yang digunakan dalam variabel dependen ini adalah kuesioner yang terdiri dari 28 butir soal, pernyataan benar dan salah, tentang deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Untuk hasil ukurnya adalah jika jawaban benar dengan persentase 76-100, maka dikategorikan baik. Jika jawaban persentase 56-75%, maka dikategorikan cukup. Dan jika jawaban benar dengan persentase kurang dari 56%, maka dikategorikan kurang dengan skala ordinal. Lalu untuk instrumen penelitiannya, yakni untuk alat pengumpulan datanya adalah menggunakan media audiovisual untuk melakukan pendidikan kesehatan dan kuesioner yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada wanita usia subur di SMK Negeri 4 Samarinda. Model jawaban item pertanyaan dari kuesioner ini menggunakan skala Goodman yang meliputi pembuatan kuesioner yang menggunakan jawaban benar dan salah dan dengan diberi skor 1 dan skor 0, yakni jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Lalu untuk uji validitas, di mana kuesioner yang diadopsi dari penelitian Ratna Puspita Handayani yang berjudul Pengaruh Media Video Animasi tentang Sadari terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang sadari pada remaja putri di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta telah dilakukan uji validitas di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang terdiri dari 30 item pertanyaan dan ada 2 item yang tidak valid, yaitu nomor 1 dan 27, sehingga 2 pertanyaan tersebut tidak digunakan. Untuk uji reliabilitasnya pada penelitian di atas tadi, di mana ditemukan 28 item pertanyaan yang valid pada kuesioner pengetahuan tentang sadari, dilakukan uji reliabilitas dengan didapatkan nilai alfa sebesar 0,744, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,7 sehingga 28 pertanyaan dinyatakan reliable. Lalu, untuk analisa data, di mana yang pertama adalah untuk uji normalitas, di mana penelitian ini menggunakan uji Sapir-Whorf dikarenakan data yang akan diuji ini kurang dari 50 sampel, dan jika didapatkan nilai p-value kurang lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Lalu yang kedua adalah untuk analisa univariat, di mana menggunakan rumus distribusi frekuensi, yaitu variabel pengetahuan tentang sadari pada siswi kelas 12 di SMK Negeri 4 Samarinda. Dan untuk analisa bivariatnya, di mana menggunakan analisis non-parametrik untuk melihat beda rata nilai pengetahuan pada kelompok yang sama dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Lalu masuk ke bagian alur penelitian, di mana pertama peneliti melakukan survei pendahuluan di SMK Negeri 4 Samarinda untuk mengetahui jumlah siswi atau populasi di SMK Negeri 4 Samarinda. Selanjutnya, diambil sampel dalam penelitian ini yang diambil berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Lalu, apabila calon responden bersedia menjadi responden, maka dipersilakan untuk menandatangani inform consent, dan apabila calon responden tidak bersedia menjadi responden, maka peneliti tetap menghormati keputusan tersebut dan penelitian diberhentikan. Lalu, jika calon responden bersedia menjadi responden, kemudian responden ini menandatangani inform consent, kemudian responden mengisi kuesioner yang diberikan sebelum dilakukan intervensi atau perlakuan kepada responden atau pretest. Lalu peneliti memberikan intervensi atau perlakuan kepada responden, yaitu pendidikan kesehatan dengan menggunakan audiovisual tentang sadari pada kelompok yang telah ditentukan. Setelah dilakukan intervensi, peneliti akan memberikan kuesioner kembali pada responden yang telah diberikan intervensi. Kemudian, kuesioner yang telah diisi oleh responden ini akan
diambil kembali oleh peneliti. Setelah kuesioner terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisa data seperti memeriksa kelengkapan data dan jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kemudian nanti akan dilakukan pelaporan oleh peneliti. Baik, sekian presentasi seminar proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.